Baik, di sini Aini bakal menjelaskan secara singkat terkait apa itu teori belajar perilaku. Nah, teori belajar perilaku ini merupakan perubahan perilaku akibat adanya interaksi antara stimulus dan juga respon. Nah, prinsip-prinsipnya ini ada 4. Yang pertama yakni reinforcement atau yang artinya tuh perubahan atau respon. Punishment ini artinya hukuman. Lalu ada kesiapan konsekuensi dan juga pembuatan atau penguatan. Nah, tokoh-tokoh dari teori belajar perilaku ini ada 3. Yang pertama ini Bapak Pavlov, di mana teori pada Bapak Pavlov ini menerapkan classical conditioning, adanya pembiasaan dan penghilangan. Nah, ini terdapat perubahan dari neutral stimulus menjadi conditional stimulus. Kayak contohnya itu ada misalnya ada perpustakaan. Biasanya para siswa itu tidak pernah pergi ke perpustakaan. Selanjutnya, kondisi yang kedua itu ada seorang guru yang memberikan tugas makalah kepada para siswa. Lalu para siswa ini akan mengerjakan tugas tersebut. Selanjutnya ada kondisi ketiga, karena adanya tugas dari guru untuk membuat makalah dan juga guru menyuruh untuk mencari referensi ke perpustakaan, sehingga mengakibatkan para siswa ini akan pergi ke perpustakaan untuk mencari referensi makalah. Nah, akhirnya karena mereka sudah terbiasa untuk mencari referensi, membaca buku ke perpustakaan, para siswa akhirnya terbiasa untuk pergi ke perpustakaan untuk mencari ilmu atau menambah wawasan mereka. Nah, di sini ada perubahan yang awalnya netral stimulus, di mana tidak ada respon dari para siswa ini kepada perpustakaan, yang akhirnya berubah menjadi conditional stimulus. Nih. Selanjutnya, teori yang kedua yaitu Bapak Thorndike. Ini teorinya itu terdapat perubahan perilaku yang diakibatkan karena adanya reward. Ini ada prinsipnya itu ada 3. Yang pertama law of effect yang artinya akibat, selanjutnya law of readiness yang artinya kesiapan, dan yang terakhir adanya law of exercise atau yang artinya latihan. Nah, pada teori ini, seorang anak akan merubah perilakunya menjadi lebih baik lagi apabila ia diberikan reward. Contohnya, mahasiswa yang mampu lolos pendanaan PKM, maka ia dapat wisuda tanpa tesis, tanpa membuat skripsi. Adanya reward ini mengakibatkan adanya perubahan perilaku mahasiswa dalam pembuatan karya ilmiah dan membiasakan diri untuk berusaha lolos dalam pendanaan PKM. Seperti itu. Dan yang terakhir, teori yang terakhir yakni Skinner, di mana teori Bapak Skinner ini terkenal dengan adanya hukuman atau punishment, sehingga mengakibatkan mengakibatkan pola adanya stimulus yang mengakibatkan adanya respon, dan yang akhirnya adanya reinforcement atau respon terhadap adanya stimulus ini. Nah, dari Bapak Skinner ini mengakibatkan adanya 3 kondisi. Yang pertama, reinforcer increase, di mana adanya penguatan positif sehingga perilakunya meningkat. Ada juga no reinforcer atau no respond, sehingga bisa diartikan juga perilakunya menurun, atau bisa juga punishment decrease, dimana punishment decrease ini karena hukumannya ditingkatkan jadinya penguatan negatif, jadi perilaku negatifnya itu menurun. Contohnya seperti ini, contoh dari contoh Bapak Thorndike yang pertama ini bisa masuk ke reinforcer increase. Karena adanya pujian ini, maka dia akan menguatkan perilaku positifnya. Sedangkan contohnya dari no reinforcer atau no respond, ini contohnya ada siswa yang nakal plus caper ke guru-guru.
Kan tetapi sama guru tersebut tidak direspon sama sekali. Tidak adanya respon sama dari guru tersebut mengakibatkan anaknya ini akan lelah dan juga akan merasa oh saya tidak dianggap, dan akhirnya perilaku nakal dan caper ini akan hilang dari anaknya. Adapun contoh dari punishment decrease itu contohnya ada anak yang tidur larut malam yang mengakibatkan dia terlambat datang ke sekolah, sehingga dia dihukum, yakni dijemur di bawah teriknya matahari. Akibat dari dia dijemur, dia tidak bisa masuk kelas. Nah, ini karena ada penguatan negatif. Ini yakni hukuman. Hukuman ini merupakan penguatan negatif. Hukumannya tuh dijemur di bawah matahari yang mengakibatkan dia tidak masuk kelas. Nah, kedua hal tersebut merupakan perilaku yang sangat tidak mengenakan dan sangat tidak disukai oleh siswa tersebut. Yang mengakibatkan ia karena tidak suka dengan hukuman ini, dia akan merubah perilakunya sehingga dia tidak akan tidur lebih malam lagi. Oke, sekian penjelasan mengenai teori belajar perilaku. Semoga dapat dipahami. Kalau ada kurang atau ada pertanyaan atau ada yang keliru, bisa kita diskusikan di kolom komentar. See you!